Halo teman-teman semua, balik lagi nih bareng aku di channel Cerebrum. Teman-teman, SNBT sebentar lagi nih. Sudah siapkah teman-teman untuk menghadapi seleksi SNBT yang saingannya itu bisa sampai ribuan dan se-Indonesia? Aku harap teman-teman sudah lebih rajin lagi sekarang untuk entah itu untuk latihan soal, untuk belajar materi, untuk riset jurusan dan sebagainya. Karena memang di SNBT ini kita harus lebih serius dan tentunya akan menentukan masa depan teman-teman seperti apa nanti. Nah, omong-omong terkait SNBT, teman-teman mungkin sudah tahu bahwa dalam SNBT itu ada tipe soal PBM atau pengetahuan atau pemahaman bacaan dan menulis, yang mana ini mengukur kemampuan teman-teman untuk memahami suatu konteks bacaan, tulisan, dan tentunya ini membutuhkan konsentrasi ekstra nih dari teman-teman untuk membaca teksnya, untuk menyimpulkannya, dan sebagainya. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir nih, karena di video ini kita akan ada latihan soal pemahaman bacaan dan menulis lengkap dengan pembahasannya, dan tentunya akan ada tips and trick gitu dalam mengerjakan soal dengan tipe pemahaman bacaan dan menulis. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai habis ya, agar teman-teman bisa memaksimalkan nih peluang teman-teman dalam SNBT 2025 dan bisa lolos ke PTN impian teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja ke soal pemahaman bacaan dan menulis untuk SNBT. Di sini sudah ada ya teman-teman soal nomor 1. Tinggal teman-teman pause aja videonya ya. Nah, ini pertanyaannya adalah apa inti teks tersebut. Teman-teman, dalam mengerjakan soal seperti ini, seperti biasa gunakan teknik gunakan teknik skimming dan scanning ya, terutama ketika dari soal itu meminta untuk kita menyimpulkan sesuatu kayak gitu. Nah, di sini kita lihat sudah ada 2 paragraf nih teman-teman, sudah ada 2 paragraf. Di tiap paragraf itu mereka punya ide pokoknya antara paragraf 1 dengan paragraf 2. Nah, cara menjawab soal ini teman-teman tinggal cari aja ide pokok di paragraf 1 apa, ide pokok di paragraf 2-nya seperti apa. Kemudian teman-teman hubungkan sampai nanti akhirnya teman-teman bisa tahu inti teksnya seperti apa. Kalau untuk di soal ini, teman-teman, di teks ini, jawaban yang tepatnya adalah ini ya, teman-teman. Fenomena K-pop dan dampaknya di Indonesia. Kenapa? Karena kalau misalnya kita analisis di paragraf pertama, dia membahas tentang fenomena K-pop atau Korean pop yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, serta bagaimana pengaruhnya nih, terhadap masyarakat, kayak gitu ya. Nah, ini bisa lihat di sini nih. Nah, serta pengaruhnya pada pola konsumsi masyarakat Indonesia. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di paragraf kedua ini membahas tentang dampak negatif ya. Ini terlihat dari kalimat yang pertamanya. Namun fenomena K-pop juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat budaya dan pendidikan, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita gabungkan teman-teman, kalau misalnya kita ada gabungkan antara paragraf ke-1 dan paragraf kedua, maka bisa disimpulkan bahwa inti teksnya adalah fenomena K-pop dan dampaknya di Indonesia. Kayak gitu ya untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Kata kendala pada kalimat 8 memiliki makna apa nih teman-teman? Kita cek ya. Di sini kalimat ke-8 itu ada di ini nih. Infrastruktur pengisian daya yang belum merata juga menjadi kendala utama. Nah, jawaban yang paling tepatnya apa teman-teman dalam soal seperti ini? Atau ya arti dari kata kendala, maknanya apa? Yaitu kira-kira apa nih teman-teman? Yaps, betul ya, masalah yang menghambat. Kenapa? Karena kalau misalnya kita cek di dalam KBBI atau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kendala ini bisa diartikan sebagai halangan, teman-teman. Halangan, rintangan, atau faktor keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. Kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat di konteks, meskipun ini ada opsi yang D nih, rintangan yang menghalangi, tapi kalau misalnya kita lihat di teksnya, kendala ini lebih merujuk pada masalahnya gitu, masalah yang menghambatnya. Apa yang menjadi masalahnya ini? Infrastruktur pengisian daya yang belum merata. Kayak gitu ya untuk soal seperti ini. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seperti biasa, kita pakai teknik skimming dan scanning. Pertanyaannya adalah simpulan yang tepat berdasarkan informasi pada teks tersebut.
Oke, berarti kita harus cari ya ide pokok dari kalimatnya, ide pokok dari paragraf 1 dan paragraf 2 itu apa. Nah, kalau misalnya kita perhatikan teman-teman, di paragraf satunya ini membahas tentang pentingnya kualitas tidur yang baik nih untuk kesehatan mental dan fisik kayak gitu ya. Ini bisa teman-teman lihat di kalimat nomor 1 dan nomor 2 ya, kayak gitu. Setelah itu kalau misalnya kita lihat ke paragraf kedua nih yang di sini dari kalimat 6 sampai 10, itu bisa kita lihat bahwa paragraf kedua ini ngebahasnya itu tentang rekomendasi beberapa cara untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik. Nah, berarti dari kedua paragraf ini bisa disimpulkan nih teman-teman, jawaban yang paling tepatnya atau simpulan yang paling mewakili isi teksnya itu adalah B ya, kualitas tidur yang baik penting untuk kesehatan mental dan fisik. Kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi kita ke soal berikutnya. Di sini kita langsung baca aja kali pertanyaannya. Rasa hal ini pada kalimat 7 dalam teks merujuk pada, kita lihat dulu, hal ini ya. Oke teman-teman, dalam soal seperti ini, ketika ada satu frasa atau satu kata yang merujuk pada satu maksud, atau satu entah itu kata kerja misalnya, kata benda, atau orang, tempat, dan sebagainya, teman-teman bisa lihat ke kalimat sebelumnya seperti apa, kayak gitu. Apalagi ini kan di awal kalimat yang baru ya. Berarti hal ininya dia merujuk ke kalimat sebelumnya. Apa yang ada di kalimat sebelumnya? Menurut para ahli kesehatan, konsumsi minuman probiotik yang ideal adalah 1 hingga 2 porsi per hari. Kemudian kita lanjutin lagi, hal ini didasarkan pada penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah tersebut nih. Berarti hal ininya merujuk pada apa nih teman-teman? Yaps, betul ya, hal ininya dia merujuk pada konsumsi minuman probiotik 1 hingga 2 porsi per hari. Berarti opsi apa nih teman-teman? Yes, betul, opsi C, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Konjungsi yang tepat atau kata penghubung yang tepat untuk mengganti kata seiring dalam kalimat 3. Oke, berarti kita langsung lihat aja ke kalimat 3-nya. Akan tetapi, seiring berkembangnya teknologi digital, museum dituntut untuk beradaptasi dengan kebutuhan pengunjung masa kini. Nah, teman-teman, dalam memilih konjungsi atau mencari kata pengganti yang tepat untuk beberapa konjungsi, teman-teman harus lihat ya konjungsinya itu tipenya seperti apa gitu. Apakah dengan tipe yang kontradiktif seperti namun misalnya, atau seperti seiring ini, seiring dan sebagainya gitu. Nah, berarti karena di sini seiring, kita cari yang sifatnya sama atau yang maknanya sama. Kira-kira apa nih teman-teman yang maknanya seiring, yang sama dengan seiring? Yes, betul, makna yang sama dengan seiring adalah sejalan. Karena seiring dan sejalan mereka menunjukkan hubungan antara waktu yang berjalan bersama-sama. Kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita pilih konjungsi lain, itu pasti akan merubah konteksnya ya. Nah, gimana nih terkait pembahasan dan latihan soalnya menurut teman-teman? Apakah mudah dimengerti atau barangkali dari teman-teman ada masukan? Boleh banget teman-teman tinggal komen-komen di bawah aja ya. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa soalnya kurang nih di video ini, pengen lebih banyak lagi atau pengen soal yang jauh lebih menantang dan lebih sulit, teman-teman bisa banget mempersiapkan diri dengan ini ya teman-teman, Smartbook SNBT ya. Nah, di buku ini tersedia ribuan soal untuk persiapan SNBT lengkap dengan kunci jawaban dan pembahasannya ya. Dan pembahasannya pun teman-teman dia bukan berbasis teks, tapi dia berbasis video. Jadi teman-teman bisa lebih paham, bisa lebih mengerti. Jadi tunggu apa lagi nih? Segera check out bukunya dari sekarang, takutnya nanti kehabisan dan teman-teman nyesel karena kalah cepat dengan teman-teman yang lain. Jadi pokoknya segera check out aja, teman-teman tinggal cek link yang ada di bawah, yang ada di description box, dan aku tunggu orderannya. Selain itu, aku juga menyarankan teman-teman untuk mempersiapkan diri dengan aplikasi Cerebrum yang bisa teman-teman download di app.cerebrum.id. Kenapa? Karena di aplikasi Cerebrum tersedia latihan soal nih teman-teman,
lengkap dengan pembahasannya. Selain itu juga ada strategi, tips and trick dalam pengerjaan soal agar bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Dan yang paling keren itu ada tryout berbasis CAT dengan skor real time agar teman-teman bisa melihat nih progres pembelajarannya sudah sejauh mana. Jadi aplikasi ini udah lengkap banget, bukunya juga udah lengkap. Tunggu apa lagi? Pokoknya teman-teman download aplikasinya sekarang juga di app.cerebrum.id. Oke teman-teman, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Aku harap teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran dalam seleksi SNBT 2025 nanti. Jangan menyerah. Semoga sukses. Jangan lupa juga untuk like, share, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tetap mendapatkan update terkait SNBT 2025. Terima kasih. Semoga sukses dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.